Ibu. Waalaikumsalam. Elisa, masuk. Nah. Sebelumnya Elisa habis dari kegiatan apa Elisa? Belajar di kelas. Belajar. Oh, jadi sama siapa belajarnya sebelum sini? Sama Budi nggak jurusan. Oh, sama jurusan. Oke. Ada tugas tadi? Tugas sudah selesai semua Bu. Udah selesai. Aman. Aman. Elisa, sekarang kan kita mau lakukan konseling individual nih. Nah. Bisa datang kan secara sukarela juga, datang sendiri sebelum mau cerita ke ibu. Nah, sebelumnya Elisa tahu nggak konseling individual tuh yang menurut sepengetahuan Elisa gitu? Konseling individual. Ya, bimbingan kayak gini. Bercerita langsung. Cerita itu. Kan kalau di kelas tuh kan biasanya kan ada gitu kan. Kalau ditanya satu-satu, kalau individual kita kayak curhat. Curhat. Iya. Nah, tapi di dalam bimbing konseling individual ini ada beberapa hal yang harus ditekankan dulu. Jadi bedanya curhat sama konseling individual ini ada batas-batasan yang harus kita sepakati dulu. Pertama, di sini kan Elisa mau cerita sama ibu, nanti Elisa sampaikan secara terbuka dan tidak ada yang Elisa tutup-tutupi. Nah, jadi nanti Elisa sampaikan apa yang menjadi beban yang sedang dipikirkan. Terus nanti Elisa nggak ada menyimpan rahasia ke ibu. Terus di sini juga nanti apapun yang Elisa sampaikan akan ibu jaga sepenuhnya, dan nanti mungkin teman-teman ataupun orang lain yang rasa-rasanya penasaran ngapain sih Elisa kok ke BK gitu, ada kan siapa, nanti itu tidak akan tersampaikan ke orang yang memang dia tidak punya kepentingan, kecuali itu atas izin dari Elisa sendiri. Sebenarnya posisinya udah nyaman? Sudah. Mau ke WC dulu nggak, atau mau ada kegiatan yang harus diselesaikan dulu sebelum kita lanjutkan? Tidak. Aman ya? Aman. Oke. Nah, karena Elisa sudah menyepakati bagaimana konseling ini kita laksanakan, kita bisa sampaikan aja langsung sekaligus gitu. Apa yang mau kita bahas kali ini? Langsung aja Bu. Boleh? Panjang lebar nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa, bagus sekali kalau misalkan Elisa mau cerita panjang lebar, jadi ibu bisa menganalisa masalah apa sih yang Elisa hadapi sekarang nih gitu. Sama Zila. Sama Zila, kenapa? Atau tuh kan HP-nya kan memang rusak ya Bu ya. Rusak, tuhnya nggak dulu kan, jadinya lalu di sebelum awal HP-nya rusak lah, awal HP-nya rusak, jadinya bisa pakai HP-nya Bu Ira. Ini kan satu kos sama Bu Ira kan, jadinya bisa HP-nya rusak, wah udah kalau udah kui di kos, dia lalu di rumah. Itu pas ujian tengah semester kemarin tuh Bu, hari Minggu. Sebenarnya Lisa dan hari Jumat itu lah damang. Sebenarnya kalau masa bunda jadi izin lama di kosmo, kerja masa nggak usah lah. Kamu jangan damang, kamu jadi kawan lo. Elok benar kamu udah kawan, kau tata dimanfaatkan saya. Salah ngicimunnya tuh, sa, kawanku para dulu kan, kampanye tinggal di Lawang. Itu ini di situ ngekos, jadi aku udah itu Lisa jago, senang lama misalnya Lisa ya mana beli Bu, mengici saya, oh gitu Bu tuh Lisa jago, jadi HP cek berdua kan di rumah tuh, sampai hari ini belum masa, sampai hari Kamis di rumah tuh aduh dipinjaman HP sama kawannya. Kalau anak kosnya kan ada 2 HP kan, dipinjam HP yang lamanya memang agak rusak lu kan. Jadi sama HP itu menaman sih Bu, ada baga, cuma nama orang kan juga ngomong gitu kan. Awalnya biasa-biasa saya, mungkinnya saya nggak tahu gitu Mas, sedang baru cek amannya, kakaknya, itu di bagian saya. Alah dulu HP-nya bisa gitu lah, dulu lagi lah, itu rusak dia HP kawannya kok. Layarnya yang dipinjamnya tuh, layarnya tuh memang HP Bu, nggak bisa telepon, nggak bisa VPN, cuma bisa chat sama main game, foto-foto, video bisa, tapi VPN di telepon kok nggak muat Bu. Nah tuh rusak balik ya ke kawan kan, kawan pun iya gitu kan, memang HP-nya tuh lalu rusak di pinjaman gitu, HP lama. Pokoknya bisa aja Bu, nggak bisa aja Bu, seminggu lalu masa. Seminggu setelah yang 4 hari itu. Iya. Seminggu.
masa wakama berafon tuh kan Jumat ke Bu ya, dari hari ke hari Minggu tuh lah dijapui malam gitu. Dijapui malam tuh, saya japui malam tuh. Masa cekak masuk mau keluar rusak, bayar anak semua di rumah. Ini dah jelas sekarang nggak gitu. Lalu ibu kan kalau misalnya nyetibus itu kan walaupun kawan ya kan atau saudara tapi dia tetap tamu kan Bu, Ya. istilahnya tetap tamu dan kita tuan rumah. Nggak tahu nolongnya dulu, ringan tangannya sama sekali nggak amuah dulu Bu. Main HP, masa kan karena dulu tuh kan Bu, laundry, jadi pas tiba pulang tidak main PC. Mau balik, aku nak lalu si kuy nak dulu nolong mama gitu, nolong kayak cuci piring lah, apa lah gitu kan, kayak nyapu nolong itu. Aduh nolong, cuman nolong PKI gitu pun pas patang yang sampai hari itu, cuman aku nak tuh ibadah enggak, gue sama sekali nampak dia malah main PC, itu pun pakai HP bisa. Jadi pas di sekolah, ini pakai HP dapat, ini aku pasaran dia dapat ibu. Assalamualaikum. Nanyain Pacaran ya. tahu kan Bu? Iya, tahu. Jadi kalau di sekolah itu pakai HP dapat, tiba di rumah pakai HP bisa, di sekolah kan loh kan? Memang lagi hancur di TV itu kan sekolah sampai ngobrol-ngobrol kini. gitu, Lalu kini Jadi kejadian malam tuh memang jarang main HP, helmnya hilang. sampai di inyo taruhnya. Tapi yang aku kesannya si Allah yang Tidak tahu udah ya. sama minggu tuh baca lihat tadi. Iya, Aduh nolong dong. Itu kata Pas hari Jumat yang telepon, dia makan. Kalau tidak itu pekerjaan itu bisa. Puncak Lawang. Terus dia telepon kan. Sa pulang kan. Salah kan merah lo turun nilai sa. dari Tigo. Ini kaki. Terus Bukan hari Jumat itu kan namanya sekolah loh, kayak biasa yang patah telepon tuh kan, kayak biasa ya sekolah. Itu di sana loh. Nah lalu duduk-duduk di kosnya lagi jam 2, sudah berapa tuh lagi jam 2, sudah mantan-mantan. Pas pulang sorenya lo sudah kegiatan sekolah, sorenya masih di kosnya jam 6-an lah Bu. Jam 5-6 lah lagu pulang kan. Terus saya duduk di kosan duduknya ada uang kas kosnya kita daerahnya itu. Dia sibuk sama uang kas kosnya aku buat. Yo, sananya bisa. Sebelumnya tuh lagi sakit aku ama berang sama aja nangis di kamar. Aku langsung sih gitu kan, mungkin namanya kali sudah. Nah masalahnya yang Sudah, aku abang nalo. sudah aja deh Bu. Teleponnya bisa, tapi itu WSD masih bilang HP saya, sehingga sih aku masih switch call gitu Pak. Telepon, kalau Zila, aku nomor Zila kan, telepon kosong mau telepon, sampai telepon nama, kamu nggak jembar hari nak pulang, kamu nggak usah nunggu kawan tuh pulang lah. Kamar di kamu sebelah turun. Iya Bu. Jadi kejadiannya setelah merapor tuh ya? Iya, pas banget setelah merapor ini aku sedang ulang tahun tuh. Tuh salah sama dia iyo mana dosa nunggu orang awas kamu pulang dalam masih tak bayang enggak dah kamu main luar saya ikut ekonomi saya main luar sama aku Tegas juga. tak tegas deh Bu makam Strict parents. ayo lebih ke makam tapi mana dibebasin tapi kalau tuh sudah tuh sakit juga lalu nama berang-berang wah hari Sabtu nggak bisa dan pagi untuk latihan pacaran saya dulu kan dia masih inti nggak bisa dua nama berang-berang lalu kemarin tuh indah atau di situ dia karajo kan Bu Kerajaannya mana? karajo konveksi kayak dari PKI Si Fazila. Gimana di belakang sekolah? di muka kasih mana Fazila kan keluarganya berapa minggu apa namanya cerai kan wah satu masalah latar belakang Zila Pak Beko mungkin nyatu Beko tuh Bu bapaknya kok cerai tanya ngeceh hal-hal mistis gitu lah dari ama apanya gitu pas nikah sama amanya Zila kan sama ya pas amanya Zila kok apanya kan gak cinta gitu Bu karena harta gitu tau lah ya Bu kan gitu tapi pakai hal-hal mistis gitu loh Bu kayak di pokoknya dia sama Zila kok kamu aja apa pas menikah pun kok banyak cakap adalah cuma nangis dulu kan di kami kami berdua gitu kan
kan. Mungkinnya lah latihan lo. Tapi ala pisahku kalau manusia yo apa nih lo gitu kan pas pakai HTSA menurut saya wajar kan, wajar nggak bu kalau seorang ayah menanya langsung, mungkin memang nggak do hubungan hubungannya nggak baik gitu sama anak, tapi nanya nih kok Izia habis malah digalani nih. Emang boleh ya seorang bapak nanya ke anaknya duit tuh udah habis sih, udahlah. Tapi kok kata-kata kasar kapan dia lah banci. Dia ini megang amaknya lah banci kakaknya, ikut-ikutnya membanci. Doktrin. Iya. Tuh saya kayak ayolah iya kan. Tapi kalau menurut saya wajar. Saya nanya kadang lebih piti. Wajar, saya mungkin dia lah banci gitu kan. Balik ke cerita lo kan. Sudah tuh kalau menangis lo sekarang itu kalau makannya bilang malah aku anaknya cengeng lah. Sudah santai langsung nanya. Iya. Terus dia langsung sih kalau apa yang ada kerajaan tanpa lo dia sudah. Ibu kawannya main di HP-nya tuh kiranya lah elok balia. Hari pangannya elok balia kan. Ya kajilah balia di switchnya tuh satu itu aja. Kok bukannya ke melarang lalu rumah dia tuh indah kan? Elok sama ngecil dia. Bukan yang melarang atau apa. Buliah lalu rumah dia. Siapa yang kalau rumah dia buliah di amannya buliah, tapi tolong cie basa-basi di rumah gitu. Apa yang bisa ditolong mah Iko bukan baik ama kok mencela kamu main apa taruh ada yang salah jadinya ada yang kangecan ke amu ayah lo ini kalau ada kecan saya kita singgung apa yang yang situ bu ya lalu cuman tolong ican kamu gitu kan nolong itu apalah Ambil muka. iya ambil muka gitu kan itu ini memang lah dulu cara lo masak kadang sehari kadang 2 hari itu pulang lah Oke, yuk. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, Lisa. Kan Lisa nih ada konflik nih dengan Fazila terkait dengan beberapa kalinya Fazila ke rumah tapi tidak adanya itu bantu-bantu di rumah gitu. Jadi orang tuanya Elisa kurang nyaman dengan keberadaan si Fazila di rumah atau gimana? sebenarnya lah kurang nyaman gitu kayak apa namanya alam alih sih gitu karena dia susah nggak biasa kan di aku kan ada cerita sama mama gitu kan dia lah dulu apa mah alih sih itu sama siapa yo kan ibunya tuh kan lo jadi anak lo gitu ya bu ya ramai lo sama lo kan masa ditawaran bagi kecil kan lo kasar saya kan di rumah panggilnya Amel kan Amel itu tanya Fazila ya itu enggak terus dia apa kabar dia yo tanya Fazila juga kan Zul ya buat dia enggak tiba-tiba duden ini banyak isinya jadi makan sudah makan tuh bu ya mau sampai kamu bilang terima kasih ma Jadi makanannya itu dibawa ke kamar sudah atau makan di luar ya sudah makan itu terima kasih mau sampai kamu bilang desain sih piringnya nggak dicuci juga? Piring dia sendiri gitu? Nggak, kami dulu tuh ini saya malah di dapur ada dia langsung go kamar saja Nah kan ini sebenarnya permasalahan ini kan kayak kesalahpahaman antara Lisa sama Fazila. Fazila dia besar-besarkan juga bilang juga kan repa di sana ada yang ngicen pak kan repa kok Apa yang dia lah awak masalah gitu kan masalah awak kok dikecen-kecen yang tadi tuh selesai bang yang salah ngecen di kosmeta bu kan lah selesai kayak gitu kan tuh sebutan yuk kalau masak sama cowok ini gitu mana ini bisa tiba dan cerita tentang emak aja dulu dia sampai dipeluk-peluk dulu cuma masalah kita SD dipeluk bentuk balain nampak gitu sakitnya apa saya pribadi aku payah mengecan apa yang sanak suku ke orang dulu lah biasa pendam surang bu ya jadi mengecan itu kan gak sampai nangis bu ya nah itu langsung ngecek awalnya ngecek ada terima kasih tentang masalah ini langsung ngecek ke kawanku dulu kan Apa tuh? Kalisa mungkin kok langsung yang ngecek dia nak sekolah di Mantunan besar sekolah di banyak-banyakan kalau Nio minta itu kecan kayak Nio yang mau meluk-meluk dia langsung mengasih-ngasihani Den gitu nak do dan minta bisa
Kalau dia kecan langsung, usah nyicil di belakang. Nih Bu nanya dulu nih sama Lisa. Lisa ngomongnya ke siapa yang bilang kalau Fazila nangis dia dipeluk sama Reva. Kalau Lisa nangis gitu Bu. Aduh ini apa di situ? Aduh sama si Zahra. Salah sakit channel dia tuh. Oke. Jadi masa ngecek di belakangnya dia tuh nak langsung sakit cekan. Sudah tuh ngecek lagi kan. Tuh kalau nak dia lalu rumah nggak usah lalu ada di rumah. Sampai kecek dia tuh. Terus yo ada tak dia nyolong rumah gitu kan. Nak kecekan kadang kita lah tolongan sama di rumah. Kok nak dia ngecek tiba-tiba saya merah-merah. Kok ibu ya Kisah. Memang ada seorang tuan rumah mengecek ke tamu. Tolongan di rumah dong, udah di dua seh. Tidak mungkin ada kan Bu? Iya kan Bu? Pasti seorang tamu tuh yang harus inisiatifnya sendiri langsung menolong gitu kan Bu yo. Langsung yo indah. Masa iyo harus awak yang mengecekan gitu. Malah dikeceknya, ini penyagaan ya. Aduh lagi selesai sama Bang Dani ketua sisanya. Ini penyagaan bisa dulu adalah orang yang penyagaan. Nggak mau tahu Lisa ulang penyagaan tak apa harus inyo yang mengecek. Masa iyo harus tuan rumah yang ngecek muda itu ke seorang tamu. Lisa pun kan aja lo di rumah kayak gitu Bu. Kalau salah kamu salah, di rumah orang kamu harus menangkong-nangkong aduh kok nak do kalau di rumah semenjak lo rumah rumah kawannya pun do nak do yang ngecek kamu ya dulu langsung paik se. Alah setiap pergi ke rumah. Iya, nak do ngecek orang tuanya do Bu, langsung lalu terus tuh pulang sampai hari ini kok nak dia kecekan gitu kok nak langsung baru dia kecekan gini langsung saya kecekan kan ya kalau ndak patang gue kan kecekan itu kalau hari ulang tahun lo gini saya ke baru kecekan lo udah tersinggung mantun dia nangis cewek lo aku lah tersinggung saya acara kamu ngecek kang alam dia tuh pulang saya kan awal ini dah tiba di rumah temen kamu pulang mau mana dari rumah bang ngapain kamu nangis itu ada masalah tuh kamu kan Kecan tuh lagi Kecan jangan lo bana aja kawan dimanfaatkan tibunya ngecek muda itu ke kamu kamel iyo mah kami ini misalkan tuh balik ya gitu saya nggak dulu yang ngecek muda itu kan gitu saya nak dulu mau membat ini mau punya pacar nggak dulu dong sama saya dulu yang jago rahasianya ayo itu cowok enak dulu sakit Kecan dong ya Kecan gak masakan tuh besoknya malamnya besoknya ada barang-barangnya tinggal anduk baju enggak baju loh anduk terus sikat giginya alat mandinya gitu lah kalkulator buku-bukunya ada yang tinggal dimasak ini nak mencet kasado mencet ke si Reva ya Reva aku ngecek awalnya saya ngecek Pak, nenek jadi bisa dulu kemarin ulang tahun kami lagi rencana ini terus makan ulang tahun setiap dari kami barangbe kalau ulang tahun pasti harus dirayakan gitu ada tuh bilang ke rayuan gitu kan Allah dulu dipesan apapun lah dulu tinggal patungan ya kan sakit dia nggak bisa dulu karena masalah dia udah nggak tahu juga oke langsung yang dicek 9 minta barang-barangnya itu jam 2 kalian lah Bu malam siang. Salah di sekolah sedang pelatihnya pacaran sama orang Inggris so aku sakit kan ada di kos bicara di Mario ada di kos Reva Reva salah emosi sesakan bakok inyo yang minta gitu kok inyo tahu diri gitu di mana kok inyo tahu diri inyo salah gitu kan pastinya langsung macet ke tidak lewat kurang gitu Bu ada kayak ketiganya gitu iya mangga lo dibawa-bawa salah tahu pastinya cari to aja mereka saya sengaja nak cari to dong iya masalah sakit dia lawak sih bagi dicari tuan ke mereka mungkin diceritakan ke mereka yang lain loh juga ini di saluran mereka playfik mah Pak Jakob nggak usah lah bakalan ke Pak Jakob playfik mana saya di kitchen playfik ibu oke Ibu paham yang Reva merasakan berteman berempat nih tapi yang dekatnya berdua ya kan Fazila sama Elisa awalnya kan dekat kali nih berdua
sering nginap di rumah. Lisa sering ke kosnya Fazila sering nginap di rumah Elisa 4 hari, seminggu, 2 hari gitu kan. Jadi karena seringnya interaksi itu tuh buat kalian lebih dekat kan antara daripada Rifa sama Zahra gitu kan. Mungkinnya menganggap aku lah biasa yo tahu saya gitu kan, tapi di sana Ba di amasa aku berang-berang Lisa tahu lo Ba, mungkin Ba soalnya kan saya kalau di rumah kawan udah dulu, tapi saling nolong gitu, aku ini tuh langsung tolongan gitu kan. Kadang kan ke rumah kawan pun bisa kayak ayo ini langsung dibukan saling coba langsung udah aman tahu saya kan. Tapi kalau lah ada tuh baru satu tolongan aku cerita bantu lah mas surang tahu susah aku. Tapi mungkin iya wak kawan laki, tapi pasti ada batasannya kan Bu. Sapun lah beraja gitu kan Bu, ada batasannya. Yang ngiji-ngiji pada Fatu di mesin ke saluran tuh sana dengan itu kan malam tuh kecanya sakit satu kecen sama masih ada si isi chatnya dalam nih Bu. Si Repato kok ibu nyium sama dia ya Bu ya. Kecil boleh kok. Yuk kalau misalnya bulan lalu di melalui Anjila di rumah tuh langsung kecean nggak kayak gitu doh. Terus kan aku kalau nggak tahu masalahnya nggak usah lah sama yang model lah. Mungkinnya mendengar pihak dari pihak Zila perasaan Zila model koknya ada mendengar dari pihak Lisa, langsung saya berasumsi aja aku salah rumah nggak usah lagi Lisa aku aja aku salah aja aku Paivik Inyo yang salah Inyo merasa paling salah gitu lah. Ini saya sakit hati saya minta itu saya minta tolong kitchen kamu elo ada yang timbal dari Inyo Amasako baik di kitchen salah nak Nino, tapi mengecan orang salah Nino dua. Lebih kitchen barangkali gitu keras kepala mana sekarang kitchen kau masa modeko mah tuh kitchennya alasan tiang mana kamu ngecan nama ngecan kaya ama modeko kitchennya juga alay ama lah kaya tuh dia tadi malam selama nangis di rumah gua Allah gua. Nah gini Alisa, kan Lisa sama Fazila nih intinya kan kalian berteman ya kan, yang dekat kan berdua kan daripada si Reva dan Zahra. Nah sering curhat, sering ketemu, sering kemana-mana, sering berdam, sering ini tuh. Lisa pernah nggak sih coba untuk kasih tahu tapi mungkin dengan cara dan hal-hal yang baru lah gitu supaya si Fazila nih ngerti harus bagaimana sih kalau kita ada bertamu gitu. Soalnya saya tahu dari Ba cara itu Ba. Mungkin di rumah celak Lisa kan tuh orang-orang biasa yang nggak bisa ngerti orang Bu. Lisa pun di rumah lah diajar nanya Lisa celak kawan tuh modeko, Lisa pun mencelak Zila tuh Bu ya. Mengecan orang bisa, ibu awak mengecan kayaknya nggak bisa gitu. Dia nggak mau menerima aku yang buat saranan. Contohnya kayak apa? Kayak baik. Contohnya saran-saran kita gitu. Aku modeko lah. Kau udah mana? Yuk, biar sudah tuh. Nggak mood nih, anaknya kemudian. Kayak kami main dia saran gitu. Dia nggak amuan loh. Dia mengecan kurang santiang mana? Sering merosting orang gitu. Iya. Di body roasting bang dia nggak terima dong langsung udah itu ibu tahu lah Bu kan kayak anak gitu. Misal pun di rumah kan coba bimbingan semua ayah pun bukan anak psikolog tapi ngerti Bu jadi ngecek anak dulu tarik kan satu ngerti membaca cara orang tuh waktu Lisa lah ngerti loh, tapi Lisa kok tibunya Bu ya selalu takut menyampaikan, tapi dalam otak Lisa tuh lah aduh rancangannya Bu sebenarnya aku ngecek kayaknya kok menurutku tiba kamu ngecek tuh nggak bisa ada Bu. Itu apa sih kendalanya kok sampai nggak bisa? Kayak ada pemikiran sendiri kayak apa yang nggak terjadi lah hal ketika gitu kayak misalkan ketemu kan ngecek kamu carian nyo mana ngecek kamu gitu Bu tapi kan lah cengeng sih apa tapi kalau ngecek kamu tuh kadang kamu pacaran beko kamu yang ini indah lo jadi hamil di luar nikah lo itu yang dikejar sama bisa lah pikiran rencana ngecek lo sama siapa ibu sana lo kok lo kita gitu kan ada video ada video tapi
tapi yang mau ngecek kok kamu mending nikah mau sakit hati Lisa pun walaupun mama nak ngecek mau itu pasti Lisa lah tahu pasti ayo pas kalau pembiaran forum cari ya ngecek ini indah mama tuh mau itu ngecek kamu tuh kaya kan ngecek dulu kaya kadang mama kau yang ngecek indah lo kaya begitu dan kalau mak dia masa gitu tiba mengecan anak yang indah-indah ke ayah tuh bisa tiba awak mengecan kita langsung kan yang berang gitu buat bilang kayak gini anak dia yang disalahan bu karena lah masa mengajar kalau salah kamu yang salah gitu kan minta maaf tapi kalau kamu tidak salah dia merasa diri kamu tuh benar kalau kamu tidak salah wah tapi jangan merasa kamu tuh salah gitu berarti mempertahankan diri iya mah jadi salah mau dia tuh lelo tapi cara apapun menyikapi Lisa enggak ada bu Lisa kan bahagia pendapat Lisa kan di rumah abang-abang mama aku berang-berang lagi di rumah kan biasanya barangnya kayak mana? berang sakitnya ampe dikejarkan berang sakitnya ampe dikejarkan ayah lagi cek dia mau dia tuh dia mau dia tuh karena ibu kalau lah nggak tahu pangan nama dia lagi apa anak yang karena ini Lisa pun lah tahu gitu kan anak yang karena patang di rumah mama kan baik Lisa tuh lagi bilang iya lah mama Paisa lah sebelum dinagari kan ada acara ibu-ibu itu Paisa lah Beko salah saya kok kerajaan gitu kan ibu ya lanjut aja nggak apa-apa terus Beko sa Mel kerajaan juga semua gitu kan mama Paisa lah Beko salah saya itu dia pada beres-beres rumah, cipiring, mungkin bukuran, tuli kain, kadang kan memang halaman rumah itu kotor kan kain kerajuan. Tiba-tiba anak gadis dulu di rumah kan, yang ketek laki-laki, jadi kami dan kerajuan dulu ke manusia kan, memang Allah ditekankan. Kami tuh memang sama ayah bantu Allah bisa sih kayak kerajuan cuma. Bisa sih ngegergaji kayu lah biasa tuh kan. Jadi lagi ditekankan kayak anak cowok gitu ya. Mental di ayah sah harus kuat. Awal anak gadis tak boleh betul-betul dong. Udah bilang nih lagi nggak boleh cek gitu. Tapi yang masa aku tiba di rumah baca kan baju masih ada betul kalau bisa karajuan. Memang sengaja itu untuk adik asalnya karajuan. Ayo lah karajuan sadunya adik yo tidak ambil lama di Yose. Iya. Salah katakan ke orang tuh siapa mana kamu mau beresin itu piring belum juga kain belum kamu mana tuh saya ambil tugas ambil libur kok bukan libur sih ambil berada di rumah lo dari tugas sampai lado sama Icat lah kamu tugas kamu kebanyakan main HP iyo sampai kebanyakan main HP dulu kebanyakan main HP tugas kan ada duduk paling ngerjain tugas bentar doang jadi kamu yang alasan kayak kamu mau kerjain biar ame aja kerjain mama paling tai sampai kayak gitu mama bilangnya iya kami pun di rumah lah terbiasa lah gitu itu kan jadi lah setelah bisa hatinya kamu langsung dikain nilai kamu turun bayu kamu sekali kembali sapu kamu kembali barangnya saja pada petisi seorang nilai kamu turun gaya kamu kamu dia kamu awas nilai kamu turun semester besok nak ikut ya OSIS taekwondo nggak usah ikut lagi di rumah saya lagi mana jika kamu ibu kamu pacaran nggak WA kamu awas kamu video call panjang bulat sama cowok kamu kayak gitu sama tuh hamil luar nikah mau pacaran bisa tahu batas lo yo si Habib ko lah sakitnya nama mama deko kan ini lah tahu batasan lo sana dulu tahu apa tuh kan ini pun nanti Lisa ke ibu yo jadi lah tahu kan ibu itu pun mengicat Habib dia merusak daya kurang ini pun kan jago buat nak mungkin lo kayak gitu cuma sakit hatinya mengicat kayak aku yang indah gitu buat malam itu badal dia telepon ya mungkin yo salah lo ngecek ini sabu banyak pendapat kamu aku mau ngecek pendapat kamu tuh gak bisa mama tuh kayak mau mentangnya sendiri gitu bu dan iyo aku yang dia tahu orang tuh nak iyo ayahku lah patik gitu bu tapi kalau laki Niko pasti disadar karena salah bisa taruh
anak gadi dua di rumah ini dia aci taruh di mana ya Lisa di Lisa pun waktu SMP bu yo juara taruh bu yo penganan Lisa ci pas juara bu kalau dapet juara bisa makan apa biar mana berang-berang di rumah kilo di rumah tuh berang-berang setang karena jual dia mau rumah bu awak lebih ada yang berubah apa sih kok berubah awak sih kalau dia siangku kadang sakit hati lo kadang kedua sendiri sakit hati mana jual aku tuh aku pasti di laut tuh bisa sakit hati lo kan apa berang di laut bodeko sakit cat aku kecil depa kan apa lah bilang tuh mana ada nomor Zila nggak balik situ ya ada nomor Zila nggak biar pakai cat kamar Zila kecil apa sama ibu saya mau bisa Seperti sampai ditelepon sama Mama. iyo kan ngecean perangai angkat yo apa bukan kamar bulu-bulu Azila mana mah ngecek perangai dose gitu mbak kok itu tolong ngecek kan gitu bukan buru-buruan itu nya Berarti ini hubungan antara anak sama anak, orang tua sama orang tua gitu. Oke, lanjut. apa ngecek ibu apa ini saya orang tua Elisa saya bukan mau buruk-burukin anak di sini saya sebagai orang tua Elisa pun menganggapnya sebagai anak kalau bu tapi itu lalu bisa bu ibu nak tahu kan yang lalu bu bisa enggak jangan lalu bu bisa sama ibu dicerituan bahwa ada penolong belum bikin kecil apa yang saya coba bahkan ada di awal saya lagi cean si itu lalu di rumah bisa baku baru malam aku di kecean jam 8 gitu pada malam baku malam aku baru di kecean Terus apa jawaban Mama? kecean itu mah kalau kecean ada ibu yang udah kecean lah kan itu ada ibu itu baru dikecat banyak ke itu amanya mungkin deh langsung sekitar teh itu anak ante tanggung jawab ante sakitnya pada kamu ya harusnya Zila yang ngecat bukan kami yang ngecean Zila yang ngecat Zila yang nginap mangal kami yang ngecat ya nak aku nak bisa tolongan gitu ngecean gitu lah nah sampai modeku tolong selesai ngecat itu nak pemulihan kami mengecat kayak ante do kamarnya kecilnya merepotin gitu banyak kali itu yuk bakal ada kecat Jadi amanya kan nggak terima pulau dah gitu. iya amanya gak terima pulang mungkin tak raja lo tentang mbak itu anak mungkin kalau pemanjuan anak lo gitu gak tegas lo karena itu amalajan yolah mungkin ada ngece gitu kan tapi kok tolong gak do sama sekali makan di siko ikut di siko ta cuma minta tolong basa-basinya bu awak alah menanggung inyo tanda terima kasihnya nak dulu gitu ngucap terima kasih sih Allah awak nak minta lebih loh bu kican mana apa sih si Zila makan di situ biar awak gantilah kurang ajar ibu ama nak dulu minta kayak gitu langsung ngicil bara Zila lalu di situ biar awak bayar bara lamu Zila lalu bara kita makan biar awak bayar udah bayar tika apa gitu ama aku nyebut yo walaupun mode itu benda karena yo tapi tentang etika mah masih ngerti Ya. ama anak hukum sarjana hukum mah ngicik mode itu ama ngerti gitu kan aku tuh terbicara awak nak minta piti bu awak minta anak ibu terima kasih sih kamu alah basa-basinya semenjak lalu rumah Nisa terima kasih ama lah bulan Zila lalu itu saya nyebut iyo nggak usah lah main sama si Zila jahit malah tuh kecamanya usah main sama Zila ya bukan wak kecaan usah main sama Zila jahit itu barang yang tak akan itu bu dia wak gantilah aku kurang aja ya. Itu kalau ibu mau tahu kapan tuh dikabari sama Lisa? Sabtu bu Sabtu kemarin. pas benar pas memerah kok kejadian nanti gue bilang kan Iya. pas benar sudah memerah kan juga Hari Sabtunya malam minggu bu Sabtu malam Si Fazila kan ulang tahun di hari Jumat tuh kan? iya Pas cuma rapor tuh di hari Sabtunya setelah itu tuh malam ditelepon sama iya orang tua soalnya si lagi banyak Fazila. iya Anjir udah bukan bisa lah mana oh kayak anjir yang sangat aja sakit hati udah bau tak lo mau ikin lo ngicik mau deh tuh kami lah sama siapa ngicik mau yo alat itu si aman ini cuma deh tuh
Misalnya Kican, lah bu, kami minta tanda terima kasih kayaknya. Kican kan ibu terima kasih, kami nak minta piti, nak minta apa, tolong Kican kan ibu terima kasih. Langsung di materi teleponnya. Nah, Kican kaya kan, Nanyo kaya. Bimbingan kaya tuh sama kayak bimbingan tuh ibu. Kican elo, ayah tuh ngarati gitu kan, bawa psikolog anak gitu kan. Nanyo, Kican, yuk lah batua, aku yang ngomel Kican gitu kan. Amanya kayak nama ngarati doh. Iya. Amanya nama ngarati. Tuh Kicannya ambil aja takut puluh, ya tahu ambil pelah takut gitu bah. Pikiran satu sih pasti dijauhan nih kawan-kawan, tuh kan pasti disalah-salah. Sampai lama lah disalah-salah tuh bah. Karena kan salah Lisa, tuh kalau ada salah tuh Lisa kan nangis ya kan. Kita dia yakin, abang sama lagi, mama lagi, ini udah salah, mama apa lo yang salah gitu kan? Itu yang harus kayak gitu. Kayak kamu buru-buruan ambil ke kawan ambil gitu buru-buruan gitu tetap inyo dan salah gitu kangecan ke amal kangecan kamu tetap inyo dan salah kira Lisa ini jauhan di mereka ibu menurut mereka Lisa yang salah aduh Lisa ceria sambil maju kan bu udah pak Kican Allah aja bangga kalau ada apa siapa itu dia bangga kalau ada apa pelifik mana apa pengaduan badan gici-gici kabar salahnya Cik, dia salah ndak kali sado Kak Balisa tuh Balisa tahu dah langsung dikican Kak Mayu mungkin inyo yang nak mengerti dah bu sakit di mana Lisa ibu Nggak gini kan Lisa kini kan merasa ndak nyaman hati itu kasih Fazila lebar lama Lisa ndak ada tegur sapa semua sih berarti 2 minggu belakangan ini Lisa ndak ada tegur sapa lagi sama si samunannya lah bu nggak tahu kan dari setelah 10 Oktober patang Oktober berarti setelah Sabaleh tuh iyo Sabaleh lah Sabaleh sampai gini nak dulu ije-ije ada tegur sapa nggak ada mengklarifikasi permasalahan kalian ini kami mengklarifikasi patang sama Bang Dani kami kepala dikit lah ije lah itu ibu nak boleh salahan mana Kican ya aku nak Kican anak kalau nak bulan dan lalu rumah Kican pikiran saja anak-anak kayak aku mah Ego ngecek, coba kawan si Repa tuh ngecek, coba kalau bisa lu ya di posisi Zila hampir lu kadang lu hidup di rumah Zila lu karena langsung diomelin kayak gitu sakit hati gak? Sakit hati, tapi tahu kesalahan kan bu, Ego lagi salahan bu dia tuh gak mau salah bu saya cerita karena osis kan karena osisku nak do bela-bela saya cuma dikejar memang Ego yang salah guys kalau klarifikasi batam kelompok-kelompok memang Ego dan salah kadang bisa tanya-tanya ke diri bisa dan salah di mereka sampai tak boleh ditegur dari ibu. Paham. Bisa kan lah lama berkawan kok sama si 11 tahun Fazila dari kelas 10 sekarang udah kelas 11 otomatis karena sudah lama berteman tentu pasti ada perasaan takut kehilangan apalagi kalian akrab gitu kan karena terlalu akrab itu yang membuat perselisihan itu lebih sering munculnya dia sering minap, kalian sering pergi main satu organisasi, satu kelas, satu geng permainan, satu geng pertemanan gitu jadi sering bertuburkan permasalahan yang buat susah menyampaikan Elisa segan ke orang tua takut ke orang tua mau menyampaikan ke teman segan kalau nggak disampaikan kita kena serba salah paham bu tuh apa yang Elisa rasakan kalau disampaikan ke teman takut dia tersinggung ternyata nggak disampaikan tetap tersinggung dia kan tapi nih ibu tanya ke hati Lisa yang paling terdalam Lisa masih mau temanan nggak sama si Fazila nih masih mau temanan iya tapi dia ngecek kali saya jijik dan cobanya dosa lah di salurannya sakit hati di sama lagi sama nama bukit amalah ditolongan pulang balik ke kos adiknya kan cowok kos di sekolah di SMA Tibo sakawanan balik pulang balik kamayo sakawanan tiba masa lagi ketik kiko pegadang-gadang di pajak kita tuh awak yang bodeko aja dan anak-anak ibu Iyo ngisan Iyo gak puas dinasihati doh bisa aku gak puas dinasihati doh
mungkin dia menganggap Lisa aku masih anak-anak ngerti loh. Menurut Lisa tinggi mana ada anak-anak masalah sakit mungkin Lisa menggadang-gadangan dek dia nak terima dek Lisa bagi cat kak yo soalnya sudah pulang ke Raja tuh itu ditelepon anak dia bak yo sudah kita update kau betul ada diajar kau di dek apa Lisa terima. yo apa Lisa telepon kadang gara-gara perangkai kau betul dia diajar kau dek mungkin gara-gara itu yo kesal langsung emosi ke Lisa. Lisa ngerti bukan? Ya. Lisa muka-muka saya yang bantu anak-anak yang tak mengerti aku masalah. Lisa mengerti, cuma Lisa lebih cuma mendam gitu. Lebih cuma mengamati, baru mengecek gitu. Lisa selalu tak pandai apa. Perasaan Lisa tuh tak bisa mengecek ke orang gitu. So Lisa curhat ke si Pani yang tahu kan anak sana. Pani ngecek, lu tuh bisa, ya kalau ngecek lu tuh pintar mak. Mengamati itu bisa, cuman mengejar kau orang itu tidak bisa. Yo, saya tahu tuh. Saya paham benar. Cuma tiba di siko bukan adu domba atau apa yo. Bisa mungkin itu bagian saya menyikapi yo. Kadang-kadang kan yo menyikapi yo. Masuk kesatuan, ibu di IG bertiga aja lah soalnya kalau berempat yang satu playpick gitu mau di IG. Di senior gitu. Iyo. Satu yo. Anak-anak kan pajak-pajak di rumah. Masalah kita digadang-gadang kan pelipik-pelipik. Lebih parah banget sih aku. Enggak, itu gini, Lisa kan sekarang merasa terbebani dengan permasalahan kalian berempat, geng pertemanan kalian ini. Ibu mau tanya sama Lisa mau apa ke depannya? Baikan sih Bu. Baikan. Tapi toh, ya lah usah ada gimana, tapi baikan tuh kok indah. Untuk melepaskan leganya hati. Ya, itu dah yo. Salah deh yang gitu. Aku adet gitu dan salah. Ya, aku paham. Gitu sih Bu. Kalau misalkan nanti ibu pertemukan Udah mau amalnya Bu biasa Bu. jadi gini Lisa, kalau misalkan Lisa mau baikan sama si Fazila, ibu harus dengar juga dari sudut pandangnya si Fazila. Nanti bisa ibu panggil juga si Fazila. Bisa ibu dengar juga kenapa, dengar versi dari ceritanya si Fazila. Nanti ibu bisa ambil keputusannya. Kalau Elisa masih mau baikan, nanti ibu pertemukan, ibu suruh si Fazila nih dia cerita dulu Biasa. dari sudut pandang dia Selalu gitu. baru di Elisa. Pernah diselesaikan sama dari. Ayo baru di kamu berdeko kan. Ya. Iyo baik. Berbagai iyo di rumah benar-benar langsung izin kursi itu nada tinggi di keluar tuh bisa bagi cara yang lalu pakai nada tinggi kan soalnya kau tahu pakai kepala dikit langsung ngecek iyo kalau ada dia ya udah kecean deh. Itu kemarin tuh posisinya kalian dipertemukan berdua. Iyo langsung keduanya. iyo kalau pakai kepala dikit hasil akhirnya ego kapi sama-sama tinggi. Ya gini bisa, kalian ini sama perempuan. Aku paham, tapi kalau memang Elisa mau akhirnya tetap baikan sama Fazila, ibu harus pastikan dulu dari sudut pandangnya si Fazila. Kalau memang ia sudah selesai nanti bisa ibu pertemukan lagi setelah ibu bicara sama Fazila dulu. Elisa mau nggak? Itu ibu tanyakan dulu. Berarti Elisa memperbiarkan masalah ini kayak gini aja. Yakin? Soalnya Bu yo Enggak, gini dulu. Elisa bisa terima konsekuensi apapun dengan mulai sekarang. Elisa udah dicuekin kan sama si Fazila. Rasanya pasti nggak nyaman kan? Tentu hal itu nggak akan bikin kita nyaman karena dicuekin orang tuh itu kayak saya salah apa yang saya lakuin kok nggak disapa, kok nggak ditegur gitu. Ibu mau nanya Elisa siap nggak dengan konsekuensi kayak gitu? Kalau Elisa siap, ya udah berarti Elisa cuman menyampaikan permasalahan Elisa ke ibu, berarti cuman kelegaan bercerita saja, bukan kelegaan dalam melepaskan masalah Elisa. kalau bercerita soalnya saya tahu dari perangai mereka tuh masalah kok di itu di ibadah diselesaikan pasti mereka nggak suruh yang pakai ya udah gitu
Oke. Salah tahu sikap-sikap mereka. Oh ya udah gitu. Oke. Kok mau apa ada ngobrol kalau ya udah. Oke, berarti Elisa bisa berpikir udah matang ya pikirannya kayak gitu tuh, bisa berdamai dengan keadaan yang kayak gini. Berarti gini, Elisa bisa nanggung konsekuensinya karena kalian satu kelas, satu organisasi, satu pertemanan. Sekarang kan udah enggak nih. Ya, Nah, organisasi lah. Ya, organisasi kan sudah selesai kan, tidak ada lagi organisasi, cuman tinggal di dalam kelas satu kelas yang Iya. sama. Nah, gini, Elisa kan berteman nggak bentar gitu. Kalau Elisa bisa ngambil keputusan sebesar ini, udah, jadi kalian nggak berteman yang akrab kayak gitu lagi ya. Elisa harus bisa untuk bersikap profesional. Kalau misalkan nanti ada kerja kelompok yang mengharuskan kalian satu kelompok, mau nggak mau, kalian harus tetap profesional, teman di Iya, sekolah. memang iya. Soalnya pas organisasi, Elisa bisa kayak gitu. pas di organisasi pun sebenarnya tuh kan tugas kalian. Ya. Karena ngecean kalian masalah pribadi dan bawa buat organisasi. Ya. Jadi kak, dan kan buat organisasi. Sabu sekedar yo tolong putusin ya. Tak terus aku kayak excited baru cerita ya sudah. Ini ngerajuin tugas. Ini bukan untuk jadi wakil kan Bu? Ya. Jabatannya pun diwakil. Nggak do kerajuin Bu. Ya. Nggak. Jadi tugas kayaknya sananya tugas kan kita ini ketua pelaksana pas pemilihan ini yang ngerajuan tapi Lisa yang disuruh ya kan jadi Lisa kan tadi langsung ngerajuan Niko tolong nanti Fazila ngerajuan berdua jadi kak kita kan bilang kau sakit karena jadi sekarang kalau nggak sih tegak-tegak masih karate minta tanda tangan itu nggak tuh sakit kan alhamdulillah sana dari kerajuan sama adik-adik saya tahu ini tuh ayah diandalkan kayu pangga-panggaan ini paskilah ketua paskilah waktu di SMP kapangga-panggaan dari sabar aja caranya menyikapi tidak bisa yang diandalkan uang kas ya Bu ya sabarnya uang kas tuh banyak dipinjam-pinjam untuk pribadi mungkin Dia bendahara di kelas. yuk pas lah Oke, kelas 10. pinjam habisnya ketika mungkin yang mengecean oh baliko tapi banyak yang pribadi tapi yang mengecean banyak yang kalian itu baliko jadi habis ketika padahal yang pribadi lah sebanyak itu dulu saya tahu sabun kan saya kan anaknya lebih suka memerhatikan kan ada berbicara lebih suka memerhatikan saya pakai logika kan uang kas ibunya seminggu 5.000 sebulan kan sampai minggu tuh otomatis satu orang 20.000 sebulan Ya. awak patang tuh di lokal awal-awal 28 banyak lah kurang kedua tiga kan 28 sama 55 tuh kalau dulu sama si Aliansa ada 25 ada 26 kan saya tahu 26.000 kali 20 sebulan awak setahun berapa bulan Pak pasti banyak pengeluaran cuman beli jam anggaplah jam 30 beli tempat-tempat alat tulis berasing nggak kemahalnya tuh mungkin habis untuk kelas tuh 500-an lah alat meja pun mahal habis 500 pitih sebulan sih 20.000 untuk 1 tahun segitu mungkin awak ada pengeluaran di luar tuh nyewa baju 200 pasti ada sisa 100 mungkin tapi ini banyak tak pakai jadi dikejar ibu banyak yang habis mah Bu baliko kejar model tuh padahal saya tahu PT banyak yang pakai mah tapi nak dulu dibayaan Bisa sampaikan secara langsung. enggak pikiran saya gitu mijak lah mati di banyak sangat tuh mungkin kalau dikejar lah saya lebih atau itu ada acara nyewa baju kan untuk marak pelai 250 untuk pengeluaran lain mungkin 500-an lah mungkin ada sisanya tapi yang sisa patang tuh tepat di Lisa benar ini kan 20.000 sisa yang 100 ini kecilnya lagi bayaran padahal saya tahu ini pinjamnya itu nggak 100 pasti banyak tapi dia bayar 100 kemudian kita kayaknya Bu ini saya gitu mungkin dia nggak mau mengganti dulu saya pasti lah tahu dia aja tanggung jawab kayak yang kerajaan jadi
kali dia tanggung jawab pun payah kok masalah lagi ko bana cuma masalah kita lagi kican kamari kalau inyo bersikap dewasa kalau inyo punya etikanya sendiri gitu punya etika bersikap dewasa pasti inyo udah kican kaneka-kaneka ngican iya sana ada yang salah mbak ini harusnya gitu kan Ya. Repa pun ngican dia ngecek kasih jelas kan ada nggak do pihak-pihak siapapun do ada yang netral kok iyo netralnya pasti dia menyelesaikan masalah pokok indah gitu bantu anak ketek sih Elisa pernah cerita ke Reva. enggak soalnya numerisasi di blog Bino di ibu terakhir sama chat hari Sabtu tuh Si Reva. iyo Kenapa diblokir? mungkin gara-gara masalah tuh mungkin deh gara-gara nulis aku mau ngecean Zila aku lagi disayang mata Reva aku ngecek ke Zila aduh dan sayang dia nggak mau kalau gitu dia ada yang netral ada yang sayang ke dua-duanya gitu ada yang dulu sayang ke angsa gitu mungkin itu sikap saya soalnya dari ini menyikapi Lisa sama Zila beda sangat Terasa bedanya. paraso sama ibu lebih ke Zila bu kan kalau sayang kawan tuh kan kayak gimana kawan gitu kok indah gitu kayak Zila sana dulu bu mungkin ada gitu ada rasa sayang gitu sebagai kawan Kalisa tidak nampak dulu bu dia ngecek Kalisa pun ada kedua-duanya ada netral nak do bilang kedua-duanya kok iyo dia bilang nak do bilang kedua-duanya dulu kok pikir gue nak do bilang kedua-duanya pasti itu amuah babas aku penyelesaian masalahku kok indah ya dulu Gini, kalian sekarang si Elisa. Tadi kan kita udah bahas kalau Elisa nggak usah diselesaikan. Mau berdamai dengan temannya yang kayak gitu, nggak apa biarkan aja. Nah, tapi Elisa mau nggak nanti untuk evaluasi ke depannya untuk diri Elisa pribadi nih. Kita nggak usah bicara Reva, kita nggak usah bicara Fazila, kita nggak usah bicara Amma dulu, apa dulu. Kita fokus ke Elisa dulu. Elisa, untuk kedepannya Elisa bisa nggak lebih bisa dalam menyampaikan pendapat? susah Mau berusaha? sakit ya aku kayak Nggak mau. Jadi gini Elisa, karena nggak semua yang dalam prasangka kita, yang menurut pemikiran kita, Elisa lah tahu kok dia tuh pasti akan jawab kayak gini. Elisa udah tahu dia pasti akan balas kayak gini. Kalau Elisa tidak menyampaikan apa yang Elisa rasakan, orang yang Elisa sangka tuh dia nggak akan tahu. Walaupun paling buruk konsekuensinya, oke betul sesuai dengan prasangka Elisa. Paling tidaknya Elisa udah lega kan? Iya kan? Udah lepas tanggung jawabnya. Kalau Elisa cukup diam di pikiran Elisa, Elisa nggak mau menyampaikan, dia pasti bakal jawab kayak gini. Dia pasti nanti akan responnya kayak gini. saya coba kayak gitu Overthinking kita jadinya, negative thinking kita terus jadinya, nanti buruknya ke kesehatan kita. Paham? iya Itu kalau kita nggak bisa menyampaikan apa yang kita rasa kayak tadi, contohnya si Fazila tadi, kan sama Lisa kan udah beberapa kali tuh menyampaikan ke Elisa. Tentu maksud Ama tuh menyampaikan Elisa biar Elisa menyampaikan langsung ke si Fazila. Kalau Ama langsung yang ngomong ke Elisa ke Fazila, tentu dia akan tersinggung kan. Tapi kalau teman dan teman aja yang ngomong, seberapa jauh sih tersinggungnya gitu, ya kan? Karena dalam pertemanan tuh kalau kita diam-diaman, nggak ngomong, nggak menyampaikan apa yang rasa-rasanya, ini kayaknya nggak benar loh, ini kayaknya nggak bagus gitu, nggak di posisinya. Kok nggak sampaikan? Kadang ada loh beberapa orang dia nggak sadar di posisinya dia tuh salah, harus dikasih tahu. Fazila, kamu salah di sini. Kamu kasih tahu. Kayak yang tadi, bisa Fazila kasih tahu ke Elisa kasih tahu ke Fazila. Liza tadi disampaikan sama kata Ama tadi filosofi tadi boleh tolongan Ama gitu nolongan itu atau enggak paling bagusnya Elisa bisa bilang Cia awak nyuci piring ya tolongan nanti ikut Cia
Kan bagus kita kalau ngomong kayak gitu. Nah, Elisa pernah coba gitu enggak? Ada kata teman aja. Kalau ada masalah, Mau enggak dia? mau. Nah, mau. Tapi sebenarnya ya bu, sudah Ya. teman tapi gini. Ya, tapi kan Elisa sudah berusaha. Iya. Rasanya gimana? Daripada Elisa diam memikirkan itu aja. Coba banding deh. Asalnya, saya pun kayak ini ngomong-ngomong. Ah, Tapi sudah ada kan? sudah tidak nih. Iya, karena itu yang Ibu bilang tadi. Kadang ada beberapa orang, apalagi kita lihat tadi Elisa bilang backgroundnya si Fazilana dia anak broken home. Ya udah, kita benarkanlah dulu posisi dia kayak gitu tuh. Karena kan Ibu belum dengar versinya si Fazila. Kita benarkanlah yang itu tuh dulu. Kita bisa maklumi di situ. Kita yang ajarkan. Kan Elisa temenan sama si Fazila kan. Sayang antara kita teman kalau udah apalagi udah setahun udah lebih kan, kayak putuskan pertemanan kayak gitu aja cuman karena permasalahan yang sepele kan awalnya, karena dia Tapi berat tangan kan, nggak mau bantu di rumah, nggak mau PK gitu. Dia lagi mau pegangan-pegangan itu Ya, untuk anak-anak gitu. ya, karena kita gini Elisa, kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang bersikap ke kita, ya kan? Kita yang bisa mengontrol bagaimana sikap kita ke orang tua. Kalau dia baik, ya udah kita baik juga. Tapi kalau dia kurang baik ke kita, apa yang bisa kita ambil? Jangan yang nggak baiknya itu. Bisa paham nggak sih? Nah, ini tiangnya ada di Elisa. Kalau Elisa ke depannya mau lebih baik lagi, ini kita mentingkan pribadi Elisa dulu ya. Kalau Elisa memang nggak mau lagi temanan sama si Fazila, atau ya udah nggak apa-apa bu, biarkan aja waktu yang menyelesaikan permasalahan ini. Oke, kita biarkan, kita singkirkan si Fazila ini dulu, nggak apa-apa. Tapi Elisa harus bisa dulu berdamai dengan diri Elisa. Elisa kalau ada yang rasa unek-uneknya yang nggak tersampaikan, sampaikan. Tapi dengan tanda kutip, sampaikan dengan bahasa yang baik dan benar. Karena ibu tahu Elisa ini orangnya cerewet, suka ngomong gitu. Tapi nanti kan Elisa nggak bisa kontrol juga. Dikira tersinggung orang mah. Nah, dengan kata-kata yang kita sampaikan. Jadi Elisa harus kontrol juga bahasanya, pikirkan bagaimana bahasa yang baik dan benar, supaya orang nggak tersinggung, tapi hati kita lepas juga gitu. Bisa. Elisa, nih bu, dari tadi udah ngomong nih kan, Elisa udah sampaikan juga panjang lebar permasalahannya. Elisa bisa ambil nanti. Nah, Elisa, kalau menurut Elisa, saran yang ibu sampaikan itu bisa benar, kayaknya ada benarnya yang disampaikan Bu Niki tadi, silahkan diambil. Gimana? Bisa nak dia gitu. Gak apa-apa. Mungkin beberapa waktu ke depan ada satu project tugas yang buat kalian satu kelompok. Mungkin di situ, pasti ada kan? Bisa jadi di sesi itu. Nah, nanti bisa kalau Elisa tiba-tiba pikiran kayak masih belum tenang rasanya, udah tanyain secara baik-baik, karena orang tuh kalau misalkan dikasarin dia nggak akan terima, ya kan? Nah, coba nanti Elisa tanya, Zila, masalah Zila sama Lisa. Zila tersinggung dengan kece sama Lisa sama Liza. Ya udah, rendahkan diri kita dulu. Maaf ya Zila, Natang tuh nggak maksud sama Lisa dong. Kan Liza kan Zila taunya sama tuh orangnya kayak gitu. Maafkan dulu deh, sampaikan kayak gitu. Lisa bisa nggak menurunkan egonya kayak gitu? Kita boleh bertahan di prinsip kita. Kita boleh kok bertahan dengan keteguhan kita nih, selagi apa kata Lisa, selagi kita benar kan? Iya. Kalau kita salah, kita akui kan? Kita terima pengakuan kalau kita tuh salah. Untuk permasalahan Elisa sama Fazila, ya kayak gitu. Kalau memang untuk sekarang nggak mau ngomong dulu, nggak apa-apa, karena orang tuh butuh waktu untuk berdamai dengan dirinya. Oke. Nah, dari tadi Bu Lisa udah ngomong, nah Ibu udah ngomong juga, masih ada enggak rasa-rasanya unek-uneknya yang ada di pikiran gitu? Ada lagi yang di rumah gimana, udah aman? Ya sudah, pasti bisa. Ya, pandai-pandai ngomong ke Ama bagaimana kita lihat situasi, karena kan Ama kan nggak marah setiap hari kan? Nggak Malah setiap hari enggak, cuma kalau sewaktu-waktu. Nah, Ama tuh prinsipnya kalau lagi ragu ngapain, Iya. terus saduan lahir keluar. Aku yang enggak jadi masalah gini. Iya.
biasanya orang tua tuh ibu belajar dari pengalaman orang tua ibu pribadi yang masalah udah 2 tahun yang lewat pun dibaca lagi gitu, iya kan? Dan itu tuh kita sebagai anak nih, tentu kita kan merasa kayak kesal gitu jadinya kan, kayak mak kok itu jangan disambut lah, bukannya matang lah disambut gitu kan. Tuh karena walaupun Lisa dia kan sarjana nih hukum lagi, tentu dia lebih paham gimana seharusnya gitu kan, tapi Elisa hidup di zaman modern Gen Z gitu. Kalau Ama tuh hidup di milenial, beda. Cara pendidikan orang tuanya Lisa dengan cara didiknya Lisa sekarang ke Lisa beda. Dia dapatnya di usia di zaman dia gitu, di zaman amanya Lisa. Jadi kita sebagai anak harus banyak ngasih maklum gitu. Karena gini loh Lisa, walaupun orang tua kita orang berpendidikan gitu, tapi dari zamannya aja kita beda loh gitu. Dia dididik keras, secara tidak langsung dia terdoktrin untuk keras juga. Karena dia dulu Amani di masa dia seusia Lisa, bisa jadi dia mendapat perlakuan kayak gitu juga. Iya kan? Karena doktrin dari perasaan lampau dia takut terjadi gitu. Walaupun faktanya kita lebih tahu gitu kan, diri kita yang lebih tahu kan. Tuh jadi banyakkan maklum untuk orang tua kita. Maafkan setiap kesalahan yang dilakukan Ama tuh. Karena pasti di lubuk hati terdalam Ama tuh dia udah mencoba, kayaknya saya salah nih kalau kayak gitu gitu. Tapi dengan trauma masa lalunya Ama tuh sulit untuk membatasi itu ke anaknya, ya kan? Walaupun memang tidak sewaktu-waktu Ama tuh bisa dia baik, bisa jadi dia kayak gitu lagi karena kontrolnya tuh susah gitu. Apalagi Ama sekarang berapa usianya? 44. Berarti kan udah 44 tahun dia hidup di trauma itu gitu. Elisa sekarang berapa usianya? 16 tahun. Lebih lamaan Ama atau Elisa? Lebih lamaan Ama. Karena kita yang mendapatkan ilmu parenting, kita mendapatkan ilmu psikologinya yang sekarang. Apalagi ayah Elisa bisa mendengarkan cerita gitu Kalau dibandingkan dengan pengalaman pribadi ibu nggak bisa cerita ke ayah ibu nggak bisa juga cerita ke ibu-ibu. Karena dua-dua orang ini bukan dari orang berpendidikan. Kalau ibu menyampaikan, orang tua ibu tuh belum tentu dia bisa nerima gitu. Sedangkan Elisa ini bukan jadi perbandingan biasa. Ayah masih bisa mendengarkan gitu. Elisa punya kakak? Enggak. Elisa anak pertama. Elisa masih bisa cerita sama ayah. Tentunya perhatian yang kurang tuh kan cuma dari Ama, tapi kan nggak seterusnya ya, cuman sewaktu-waktu aja. Cinta pertama Elisa masih ngasih, tangki cintanya masih full untuk Elisa gitu. Jadi saran ibu nih, banyakkan maklum untuk Ama tuh, karena kita hidup di zaman yang berbeda sama Ama tuh kan. Kita hidup di bawah tekanan, di bawah paksaan. Kalau Ama kayak gini sekarang, udah mungkin di waktu-waktu bercanda bilangnya mana boleh kayak gitu ya, kesinggung sama orang elok saya sampai saya paham gitu. Iya bu, Iya, tapi kan saya paham Ama kan, tahu saya lihat situasi. Kalau wah kayaknya sekarang Ama kaberang kok, saya aku kerajuan yang selesai. Ada itu kaberang baru langsung buru kan. Iya, kan jadi kan langsung berarti yang mana? Nggak, Ama tuh stres karena saya yang lagi selesai, itu panik, kayak seolah-olahnya merasa kayak nggak ada orang di dunia aku yang peduli kayak gini gitu. Itu sebenarnya itu nggak jauh-jauh dari itu. Pokoknya awak sebagai anak, sebagai anak pertama tuh nggak murah loh, nggak mudah. Tentu karena awak yang jadi pedoman kan, awak harus jadi contoh yang untuk adik, awak harus jadi anak yang kuat, awak harus jadi anak yang baik, awak nggak boleh melawan, awak harus perfect gitu, anak pertama gitu kan. Tapi di sisi lain kan awak manusia lemah gitu.
awak mudah hati yang rapuh gitu kan, awak mudah nangis, kok tersinggung dengan kata-kata orang gitu ha. Apalagi yang menyampaikan itu orang terdekat, apa awak perlu lah gitu ha, yang awak jadikan sebagai pedoman awak. Tapi kamu nggak bisa menyalahkan nama aku sepenuh itu gitu, ya kan? Bisa disamakan nama nggak? Karena gitu-gitu ibu sebagai orang luar kayak membayangkan mama tuh tidak kan seniat itu nih membuat anaknya sakit hati dia. Kalau nyo tidak suka, tidak sayang dari sana, mungkin nyo kerajo karya, nak mungkin nyo masih lagi belanja, nak mungkin nyo kayak memberang-berangan Elisa deh, ya kan? Elisa paham lah apa yang terbaik di rumah Elisa lah gitu. Nah, untuk yang tadi si Fazila, Elisa kan sampaikan Elisa memang belum mau berkomunikasi dengan Fazila. Oke, ibu terima dulu. Tapi nanti suatu saat atau suatu waktu Elisa rasanya, Bu, Elisa kayaknya bagusnya ya harus diselesaikan nih sama Fazila. Ibu terima nanti. Ibu ajak Fazila ke sini, ibu dengarkan dari sudut pandang versinya si Fazila. Nanti ibu pertemukan kalian berdua. Mau? Untuk sekarang nggak usah dulu. Ada lagi yang mau Elisa tanyain? Udah lepas? Udah lega? Udah lepas rasa sesak dadanya? Oke. Nanti kalau misalkan Elisa masih ada yang ingin dicerita, atau masalah di rumah, atau masalah ketemu mana lagi, apapun nih, selagi ibu masih di sini, Elisa bisa datang. Ibu selalu standby di BK. Kalau ibu nggak ada di BK, berarti ibu lagi masuk ke kelas. Oke? Nah, kalau nggak ada lagi, Elisa di sini ada OSIS lagi, mau OSIS versi ekskul lagi ya. Nanti bisa dapat cuci muka di sini ya. Bang iya Bu, apply subscribe. Ya, nanti ditanya sama teman-teman kan, apa tuh Elisa kenapa tuh? Gak apa-apa, dia cuma curhat aja. Nah, sekarang udah, jangan nangis lagi. Gak apa-apa, nangis tuh bukan tanda kita lemah. Udah, sekarang cuci muka dulu. Kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan, ibu berharap Elisa dapat lebih baik lagi ke depannya. Ibu akan lebih baik lagi ke depannya, bisa meningkatkan prestasinya lagi, banggakan nama lagi, jangan buat kecewa sama lagi gitu. Bisa lebih terbuka lagi ke depannya. Ada yang mau disampaikan lagi? Ada Bu. Dah, cukup. Ada cukup Bu. Oke. Dah, habis ini langsung aja lagi ya. Sampai dah tuh. Lagi.